Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya, Laras Lesdiantoro, di edisi tanggal 18 Maret tahun 2025. Kemarin market naik lagi. Iya, memang untuk hari Senin dan Selasa ini sudah menunjukkan bahwa minggu ini nggak pakai busur, langsung target gitu. Ya kan, open di atas open sebelumnya nih. Kalau dibuat mingguan, saya mundur dulu ya ke mingguan. Nih, open di atas open sebelumnya biasanya akan tarik busur dulu ke bawah baru langsung naik, tapi ini langsung target gitu. Jadi sepertinya memang bullishnya sangat kuat. Nah, kita balik ke daily, terlihat ya bullishnya sangat kuat. Kalau kita buat garisnya nih, polanya seperti ini, ada kenaikan, ini satu tarikan ini. Nggak ada high low di sini, langsung dari low high, nggak ada koreksi-koreksinya, tipis-tipis gini nggak usah dianggap ya. Ini satu tarikan, kalau di struktur itu satu tarikan. Kemudian ada ngelow, jadi ini low, high, higher low. Nah, sekarang sedang mengejar ini higher high. Dan di sini terlihat ya, ada batas di sini. Di sekitar 50-an nih, 52, 51. Biasanya saya tulis 50-an aja. Nah, di sini umumnya nih, nanti kalaupun terjadi koreksi, kalau terjadi koreksi nih, kan sudah overbought ya. Nah, kalau terjadi koreksi ini mungkin hanya di sini. Jadi yang tadinya resisten become support. Setelah itu dia ngegas lagi. Ya mungkin ini lebih tinggi ya. Mungkin lebih tinggi nggak di sini. Ini hanya penggambaran saja. Polanya seperti itu yang umum terjadi. Jadi sekali lagi ini bullish ya. Dan saya pikir walaupun ini overbought, belum saatnya counter trend alias nancepin sell. Belum saatnya. Nah, kita turunkan ke 4 jam karena biasanya di 4 jam kita bisa menemukan support resisten yang lebih jelas gitu. Nah, ini terlihat garis yang saya buat tadi nih nembusnya susah ya di intraday. Nah, di 4 jam ini ada lagi nih. Nah, di sini juga sebuah resisten karena udah di bawah jadi support. Ini kan resisten di sini, dia jadi support. Nah, ini polanya naik, turun, ketahan tapi akhirnya tembus gitu kan. Nah, ini pada waktunya menjadi resisten. Sekarang kita pertimbangkan sebagai support, tapi masih support yang jauh. Support dekatnya di sini. Dan lagi-lagi ini saya temukan imbalance di sini. Yang kemarin sudah saya tandain. Nah, kelihatan ya. Ini juga menjadi support. Kenapa? Ini padahal belum masuk ya, tapi kan walaupun masuk ini dia langsung ini dibanjiri dengan demand. Jika terjadi supply yang membuat dia turun, di sini dia dibanjiri dengan demand sehingga harga akan naik lagi. Nah, itu alasan angka tadi itu menjadi support yang kuat karena di sini saja sudah dibanjiri dengan demand gitu. Bahkan belum sampai angka itu ya, karena terlihatnya gini. Tipis ini. Saya pikir nggak bisa untuk menafikan ini sebagai sudah tidak fresh. Jadi saya pikir ini masih kuat untuk nahan penurunan. Jadi sementara market masih kuat naik gitu ya. Kita lihat belum ada lagi yang bawah, ada sih kalau yang bawah. Kalau resisten belum, tapi support-supportnya kelihatan nih. Ini juga support nih. Iya kan? Nah, di 2880. Tentu kita juga harus menghormati 2900. Nah, ini kita hormati sebagai psikologi level. Nah, di atas ini juga berarti kan 3000 juga ya. Nah, 3000 ini juga kelihatan kuat banget. Oke, sudah saya paskan 3000. Ini kuat banget. Ditembus susah. Pagi ini nembus. Apakah dia bisa bertahan hari ini? Ya, kalau bisa sih bisa aja ya. Cuma ini bisa jadi menjadi patokan baru untuk lanjut. Nah, ini bisa jadi pijakan baru karena untuk hari ini saya pikir sama dengan kemarin. Kemarin range-nya di bawah $20 ya. Bayangin kita sementara ini sudah selalu
di kisaran atas $20, bahkan $30 sampai $40. Tapi kemarin range selisih antara high dan low itu hanya $19 sekian, tidak sampai $20. Sempit banget. Kenapa? Nahan diri. Hari ini ada sidang FOMC ya, walaupun untuk rilis datanya baru besok ya. Dan besok pun dini harinya kita baru diumumkan hasil meeting FOMC termasuk keputusan suku bunga. Nah, sepertinya para trader di sini ini hati-hati di situ. Ya, walaupun taruhannya tidak mungkin suku bunga itu dinaikkan, diturunkan atau dipertahankan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini perkiraan seperti ini membuat orang pede untuk membeli. Ditambah lagi ya kebijakan-kebijakan dari Donald Trump itu mengganggu ekonomi juga justru sebenarnya. Akibatnya banyak yang ngerasa udah tunggu dulu deh. Simpen dulu uangnya dalam bentuk emas. Nah, sehingga harga emas naik. Untuk kalender ekonomi hari ini jam 19.30 ada housing start. Diperkirakan ya naik tipis sih dari 1.366.000 menjadi 1.380.000. Ya naik tipis. Hanya 14.000. Kemudian building permit diperkirakan turun tipis dari 1.473 menjadi 1.450, turun 23. Saya pikir ini tidak terlalu mengganggu karena nilainya nggak terlalu jauh. Hanya saja nih secara umum jika nanti rilis datanya ternyata lebih tinggi, itu artinya baik untuk ekonomi. Sebaliknya, jika nilainya terlalu rendah, lebih rendah maksud saya dari perkiraan, itu buruk untuk ekonomi. Nah, kita tahu ya, biasanya berita buruk untuk ekonomi itu berita bagus untuk emas. Dan sebaliknya, berita baik untuk ekonomi biasanya adalah berita buruk untuk emas. Nah, sekali lagi saya pikir nih, hari ini masih ya mending cari entry market untuk buy. Jangan sell dulu, ini market masih sangat kuat naik. Bahaya gitu. Kita turunkan ke 1 jam, nah terlihat ya. Sempat tertahan antara 2.980 ke angka 3.000 dan baru tembus di akhir-akhir sesi. Saya zoom deh. Baru tembus di akhir-akhir sesi dan sesi ini kembali bergerak naik. Wah, ini all time high-nya udah mepet ini. Kena nih kayaknya. Mungkin pas saya mengedit video ini udah kena. Every day is all time high. Ya, dikit lagi. Ya, dikit banget selisihnya. Selisihnya koma aja nih waktu saya rekam ini ya. Nih, selisihnya nggak ada $1 loh. Jadi mungkin saat saya edit nanti harganya sudah tembus. Ya, kita tinggal tunggu saja, siapa tahu mereka kasih clue berupa oversold ya. Tapi kayaknya berat ya, ditahan nggak sampai oversold ya. Kita ke 15, nah kan. Di 15 menit pun oversoldnya itu jam 8 terakhir. Kelihatan banget market maksa naik. Oh iya, tambahan. Ada yang terlupa di sini untuk target naiknya. Kita mindahin yang ini ya. Jadi saya buat ini kotak aja biar gampang. Nah, ini saya pindahkan ke sini. Ya 77. Oh ya, ini saya buat garisnya ini kurang naik ya. Kalau saya pasang di sini, pasang di atas nih, saya selalu anggap 55 atau 50 antara area itu memang ya. Ini ya ini nulisnya 77 ya sama 80 dekat karena saya hitung tuh 80. Jadi target berikutnya tuh 80. Nah, ketinggian jadi 81. Nah, kira-kira gitu ya. Untuk target naiknya kira-kira ke 80, tapi mungkin bukan hari ini ya. Mungkin besok, lusa, atau mungkin target mingguan lah itu. Tapi seperti biasa ya, saya ingatkan kembali, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi,
atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita raih mimpi di setiap transaksi, ada peluang menanti. Bersama kita maju, takkan